Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan chapter 15 yaitu harga layanan. Di sini saya akan memperkenalkan tim saya terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Putri dan rekan saya Ferdi. Baik, kali ini kita akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama 3 cara kunci yang harga layanan berbeda untuk pelanggan. Yang kedua, pendekatan untuk layanan harga. Yang ketiga, strategi harga yang menghubungkan ke definisi 4 nilai. Sekarang kita akan membahas topik yang pertama, yaitu 3 cara kunci yang harga layanan berbeda untuk pelanggan. Pengetahuan pelanggan tentang harga layanan. Sejauh mana pelanggan menggunakan harga sebagai kriteria dalam memilih layanan? Bagaimana seberapa banyak yang mereka ketahui tentang biaya layanan? Nah, pengetahuan pelanggan tentang harga layanan itu kata lainnya adalah harga referensi. Harga referensi adalah titik harga dalam memori untuk barang atau jasa dan dapat terdiri dari harga yang dibayarkan terakhir, harga yang paling sering dibayarkan, atau rata-rata dari semua harga yang telah dibayar pelanggan penawaran serupa. Jadi maksudnya di sini itu pelanggan itu mempunyai harga referensi untuk suatu layanan. Nah, harga referensi tersebut itu yang disebut dengan pengetahuan pelanggan tentang harga layanan. Jadi pelanggan itu kayak udah punya kira-kira gitu loh. Biasanya pelayanan di gym ini itu sekitar segini harganya. Jadi kayak gitu. Tapi pas apa yang dibayangkan tidak sesuai dengan apa yang saat mereka datang, nah maka itu kayak beda gitu loh kan. Jadi persepsinya antara pelanggan dengan harga yang ditawarkan oleh suatu layanan. Peran biaya non-moneter. Biaya non-moneter mewakili sumber pengorbanan lain yang dirasakan oleh konsumen saat membeli dan menggunakan sebuah layanan. Biaya waktu, biaya pencarian, dan biaya psikologis sering masuk ke dalam evaluasi apakah akan membeli atau kembali membeli suatu layanan, dan kadang-kadang mungkin lebih penting kekhawatiran dari harga moneter. Nah, di sini tuh aku ngambil contohnya dari biaya waktu ya. Biaya waktu itu termasuk ke dalam biaya non moneter karena sebagian besar layanan membutuhkan partisipasi langsung pelanggan dan karenanya menghabiskan waktu nyata, waktu tunggu, serta waktu ketika pelanggan berinteraksi dengan penyedia layanan. Nah, di sini itu contohnya kayak misalnya yang pertama itu kita mau ke dokter. Nah, mau ke dokter, tapi jamnya itu kan kayak udah disediain ya, misalnya ke dokter spesialis THT. Nah, dokter itu tuh jamnya itu jam 8 sampai jam 10. Nah, akhirnya kan otomatis kan pelayan itu kan kayak datang sebelum waktu jam 8 itu untuk melakukan pendaftaran agar bisa nanti dipanggil secepatnya gitu kan. Nah, tapi setelah mereka jam 8 itu tapi ternyata dokternya itu kayak belum datang gitu loh, kayak mungkin masih macet di jalan. Nah, itu tuh mereka itu kayak menunggu kan. Itu yang dimaksud dengan biaya waktu. Waktu tunggunya itu dimasukkan ke dalam biaya waktu. Nah, jadi seperti itu. Jadi dalam jasa itu biaya waktu itu sangat berperan penting gitu loh untuk pelanggan. Harga sebagai indikator kualitas layanan. Salah satu aspek penetapan harga yang menarik adalah bahwa pembeli cenderung menggunakan harga sebagai indikator dari kedua biaya layanan dan kualitas layanan. Jadi misalnya, pelanggan itu datang ke sebuah restoran, yang restoran tersebut itu harganya itu cukup mahal. Tetapi ketika pelanggan tersebut datang dan membayar dengan angka yang cukup mahal itu, dia kan duduk. Nah, terus kayak dilayani gitu kan. Tapi kalau pelanggan menganggap kualitas layanan yang diberikan oleh restoran tersebut itu buruk, jadi kan kayak pelanggan tuh pasti kayak mikir gini loh, waduh rek bayarnya itu mahal tapi gak sesuai dengan apa yang diberikan gitu. Makanya pelanggan itu sering membuat harga sebagai patokan untuk kualitas dari sebuah layanan. Topik pembahasan yang kedua adalah pendekatan untuk layanan harga. Harga berbasis biaya. Dalam penetapan harga berbasis biaya, perusahaan menentukan biaya dari bahan baku dan tenaga kerja, menambah jumlah atau persentase untuk overhead dan laba, dan karenanya tiba pada harga. Jadi,
Metode ini itu banyak digunakan oleh industri seperti utilitas, kontraktor, grosir, dan iklan. Harga berbasis biaya itu memiliki rumus, yaitu harga sama dengan biaya langsung plus biaya overhead plus margin laba. Harga berbasis kompetisi. Pendekatan penetapan harga berbasis kompetisi berfokus pada harga yang dikenakan oleh perusahaan lain di Indonesia industri atau pasar yang sama. Jadi harga berbasis kompetisi itu mereka itu menetapkan harga dengan cara melihat pesaingnya. Misalnya pesaingnya itu menjual produk yang sama dengan harga 50.000. Nah, perusahaan ini itu sebisa mungkin menetapkan dengan harga yang sama. Kalau bisa jangan jaraknya itu jangan jauh-jauh dari 50.000 tersebut. Kayak misalnya lebih mahal dari 50.000 itu kayak takutnya itu pelanggan mikirnya kemahalan. Terus kalau misalnya menetapkan harganya di bawah 50.000, takutnya itu kita nggak dapat untung gitu loh. Jadi kayak melihat harga yang ditetapkan sama pesaing, baru perusahaan itu menetapkan harga seperti itu. Harga berbasis permintaan. Pendekatan utama ketiga untuk penetapan harga berbasis permintaan melibatkan penetapan harga yang konsisten dengan persepsi nilai pelanggan. Harga didasarkan pada apa yang akan dibayar pelanggan untuk layanan yang disediakan. Jadi, mereka itu menetapkan harga berdasarkan permintaan dari pelanggan. Kalau misalnya layanan yang banyak diminta itu misalnya itu kayak spa ya, berarti kan mereka itu kayak menetapkan spa itu harganya kayak lebih mahal, soalnya mereka kan mikirnya wah orang lo suka spa, jadi gimana kalau kita naikin dikit, pasti kan kita dapat untung yang banyak. Jadi kayak gitu, semakin banyak permintaan semakin tinggi juga harganya. Strategi harga yang menghubungkan ke definisi 4 nilai. Strategi harga saat pelanggan berarti nilai adalah harga yang rendah. Ketika harga moneter merupakan penentu nilai yang paling penting bagi pelanggan, maka perusahaan berfokus pada harga. Fokus ini bukan berarti tingkat kualitasnya dan atribut intrinsik selalu tidak relevan. Hanya saja harga moneter mendominasi pentingnya. Untuk menetapkan harga layanan dalam definisi nilai ini, pemasar harus memahami sejauh mana pelanggan mengetahui harga layanan objektif dalam kategori ini, dan bagaimana mereka dapat menginterpretasikan berbagai harga dan berapa banyak yang dirasakan pengorbanannya. Diskon. Penyedia layanan menawarkan diskon untuk berkomunikasi dengan pembeli yang sensitif terhadap harga bahwa mereka menerima nilai atau potongan harga. Harga sinkronisasi. Penggunaan harga untuk mengelola permintaan layanan dengan memanfaatkan pada sensitivitas pelanggan terhadap harga. Layanan tertentu seperti persiapan pajak, penumpang transportasi, hotel, dan teater memiliki permintaan yang berfluktuasi seiring waktu pasokan terbatas pada waktu puncak. Strategi harga saat pelanggan berarti nilai adalah semua yang saya inginkan dalam layanan. Ketika pelanggan terutama memperhatikan komponen mendapatkan suatu layanan, harga moneter tidak menjadi perhatian utama. Atribut intrinsik yang lebih diinginkan memiliki layanan. Semakin tinggi nilai layanan kemungkinan dan semakin tinggi harga yang dapat ditentukan oleh pemasar. Harga prestige. Harga prestige adalah bentuk harga khusus berdasarkan permintaan oleh pemasar layanan yang menawarkan layanan status atau kualitas tinggi. Untuk layanan tertentu seperti restoran, klub, kesehatan, maskapai penerbangan, dan hotel, harga yang lebih tinggi dikenakan untuk kemewahan bisnis. Strategi harga saat pelanggan berarti nilai apakah kualitas yang saya dapatkan untuk harga yang saya bayarkan. Beberapa pelanggan terutama mempertimbangkan kualitas dan harga uang. Tugas pemasar adalah untuk memahami apa arti kualitas bagi pelanggan atau segmen pelanggan, dan kemudian untuk mencocokkan tingkat kualitas dengan tingkat harganya. Harga segmentasi pasar.
Dengan penetapan harga segmentasi pasar, pemasar layanan mengenakan harga yang berbeda kepada kelompok pelanggan untuk apa yang dianggap sebagai tingkat kualitas yang berbeda layanan. Meskipun mungkin tidak ada perbedaan yang sesuai dalam biaya menyediakan layanan untuk masing-masing kelompok ini. Strategi harga saat pelanggan berarti nilai adalah semua yang saya dapatkan untuk semua yang saya berikan. Beberapa pelanggan mendefinisikan nilai sebagai termasuk tidak hanya manfaat yang mereka terima, tetapi juga waktu, uang, dan upaya yang mereka lakukan untuk memberikan layanan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.